Halo semuanya, apa kabar? Aku harapkan semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk apa yang selalu aku buat setelah satu seri baru yang aku buat ya. Dan kemarin aku buat tentang cinta dia sama kamu, dan ini untuk Twin Flames ya, dan ini untuk Divine Feminine. Apa yang berbeda? Aku mungkin gak akan bikin tema cinta dia sama kamu ya, ini sedikit berbeda. Di sini aku ingin membawa kamu, karena aku yakin dan yang pasti menonton ini adalah Divine Feminine. Divine Masculine gak akan menonton ini. Oke, Divine Masculine akan ada di jalan yang dia tidak akan percaya tentang Twin Flame. So, bagi kamu ya yang ada di perjalanan ini dan kamu ngerasa atau berpikir ya kamu berada di perjalanan ini, aku mengundang kamu untuk masuk ke meditasi. Di meditasi ini aku mungkin buka kartu, mungkin juga enggak. Tapi di sini aku bakal lambat berbicara. Lambatnya maksudnya adalah aku membawa kamu untuk banyak tenang, diam. Maksudnya adalah untuk kamu menenangkan pemikiran kamu, emosi kamu, perasaan kamu. Karena enggak semuanya harus kamu selesaikan saat ini juga. Oke, so kalau kamu bertanya apa yang aku lakukan di sini, karena yes, aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor yang berbasis psikologi, modern psikologi, ya. Jadi aku belajar juga tentang spiritual, ya, occult science, astrologi, terutama astrologi Hindu. Jadi concern aku atau background aku di sini tentang real spiritualitas. Ya, dan aku mengambilnya juga secara psikologi. So, kalau kamu ingin counseling, personal reading langsung sama aku, silahkan klik link website di bawah sini. Aku menawarkan hal-hal yang barusan aku sebut. Oke, kenapa aku pengen kayak gini? Karena jujur beberapa saat ini, terutama sejak akhir tahun, aku banyak banget, aku nggak bisa bilang tenggelam, aku juga nggak bisa bilang aku mencari, tapi secara tidak sadar aku memasuki selalu fase meditasi gitu ya. Maksudnya adalah aku bisa duduk diam tanpa melakukan apapun, tanpa berpikir apapun, bukan melamun, bukan juga daydreaming, bukan juga berpikir, bukan juga merancang masa depan atau mind mapping, ya, bukan. Ini adalah masa dimana aku belajar menyadari hidup adalah saat ini juga. So, Divine Feminine, saat kamu bersama aku di sini, ya, pasti akan ada pemikiran atau emosi yang akan bertanya apa yang kita lakukan di sini, apa yang dia lakukan. Kamu bertanya ke aku mungkin, atau apa yang aku mau di sini. Semua pemikiran itu akan selalu ada, ya. Tapi spiritualitas terbangun secara spiritual adalah kamu sadar kalau suara atau apapun yang ada di kepala kamu itu, ya, hanyalah ilusi, ya, yang bermain di dalam kepala kamu. Dan biarkan itu dancing, biarkan itu menari, biarkan bermain. Mungkin di sini kamu ngerasa aku mencari kepastian, aku mencari apa arti angel's number, apa arti dari semua ini, ya. Divine Feminine, perjalanan ini, semakin kamu mencari arti, semakin kamu tidak akan menemukan arti apa-apa. Karena jika benar ada di perjalanan spiritual ini, ya semakin kamu mencari, kamu akan semakin banyak kehilangan. Namun jika kamu tidak mencari, juga kamu akan tetap kehilangan. What's the point? Ya, jadi pertanyaannya mungkin di kepala kamu terus apa yang harus aku lakukan? Jadi kayak ini salah, itu salah. No. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam hidup. Semua hanya perjalanan aliran hidup, gelombang hidup. Oke? Kamu nggak perlu melakukan apapun untuk hidup kamu agar dia kembali atau cinta kamu hadir, ya. Namun juga kamu
harus melakukan sesuatu, dalam artian mencarinya, melakukannya ke dalam diri kamu sendiri, bukan keluar diri kamu. Oke? Kamu gak perlu mencari keluar validasi orang lain atau validasi divine masculine untuk kamu ngerasa happy dan bahagia agar dia kembali ke dalam hidup kamu. Terus kamu ngerasa kalian harus menyelamatkan dunia. I'm sorry, that's not the case, ya. Karena kamu gak akan pernah bisa menyelamatkan dunia di luar diri kamu kalau kamu gak menyelamatkan dunia yang ada di dalam diri kamu. Oke? Ini pembelajaran dan awakening proses yang sangat besar untuk divine feminine. Karena Jupiter ada di first house saat aku buat ini sudah. Jupiter di first house artinya Jupiter ada di Aries, energi dimana semua dari kita, ya, ibaratnya memulai pola yang baru. Terutama untuk divine feminine sendiri, ya. Energi dimana kamu bukan lagi harus belajar mencari di luar diri kamu, namun kamu harus lihat ke dalam diri kamu. Kedua, kamu belajar untuk beradaptasi, belajar untuk berubah. Kehidupan ini constantly changing, ya. Hidup ini selalu berubah, selalu beradaptasi. Cinta bukanlah hal yang udah pasti menurut anggapan kamu. Twin flame sudah pasti menurut anggapan kamu aja ataupun anggapan orang lain. No. Ataupun hanya anggapan aku. No. Jika kamu membuat cinta seperti itu, kamu membatasi arti cinta yang sesungguhnya. Perjalanan twin flames, perjalanan spiritual adalah perjalanan tentang spiritualitas, agar kamu melihat di mana banyak sekali ketidakmungkinan yang terjadi yang leading atau mengarah ke arah keajaiban hidup. See, apa yang aku lakukan di sini adalah untuk memeditasi diri kamu lewat egoismenya kamu, egoismenya aku, tentang kita harus mencari tahu jawaban, ya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan harus menanti divine masculine. No, ya, kamu gak akan pernah bisa mencari dia, menemukan dia di luar diri kamu. Jadi kalau kamu ngerasa dia sedih, dia marah, no, itu bukan dia. It is you. Itu adalah kamu yang sakit, kamu yang kecewa, kamu yang ngerasa itu adalah dia. Ingat, perasaan dan emosi bukanlah kamu. Perasaan dan emosi adalah sesuatu yang dikonstruksikan oleh kepala kamu, emosi kamu, ego kamu, untuk memvalidasi suatu hal. Dan di sini kamu bakal selalu mengasosiasikannya dengan divine masculine. Ya. It's about them, ini tentang mereka. Kita selalu sibuk melihat di luar diri kita, orang lain, situasi, dan kondisi. How about us, within us? Gimana tentang diri kita? Apa yang di dalam diri kita? Apakah kamu benar-benar melihatnya? Apakah kamu benar-benar pernah berpikir, kenapa ini semua terjadi? Kenapa hanya aku yang merasakan ini misalnya? Ya. Dan kenapa ini terjadi sama aku berulang-ulang kali? Disinilah astrologi karma bermain, ya, dimana memperlihatkan karma yang harus kita jalani, dimana kita akan berpola atau selalu bertemu dengan orang yang mempunyai pola yang sama, atau selalu bertemu dengan orang yang sama. Kayak nggak selesai aja urusannya. Spiritualitas gak akan membuat semua di luar diri kamu ini langsung berhenti, karma berakhir, dan kamu hidup bahagia. No. Spiritualitas membuat kamu sadar pola atau karma yang terjadi dalam hidup kamu. Oh, kalau aku begini, aku stres memikirkan dia, berarti itu egoismenya aku, bukan diri aku yang sebenarnya. So, kamu tidak terbawa akan hal tersebut. Ya. Kamu tetap menjalani hidup sebaik-baiknya, ada perasaan itu, emosi itu, kamu gak terbawa, kamu juga tidak menahan dia, kamu juga tidak melepaskan dia, kamu biarkan dia mengalir seperti gelombang air laut pasang, yang akan pasang nanti juga bakal surut. Itulah kehidupan.
kita sadar yang terjadi itu karma yang bantu kita burning, membunuh egoisme kita untuk kita menyadari kita bisa merasakan neraka itu sendiri sebelum kita mati, yaitu saat kita mempertahankan egoisme kita, saat kita mempertahankan apa yang kita rasa paling benar, ya, dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Itulah kesakitan yang sesungguhnya saat kita memaksakan apa yang di masa lalu harus terjadi di masa sekarang. Kita terjebak di ilusi masa lalu. Karena Divine Feminine adalah sosok yang pasti akan tinggal di masa lalu. Kamu akan terjebak dengan kesakitan masa lalu yang kamu selalu asosiasikan dan selalu kamu manifestasikan dan terasa sampai saat ini. Kan Divine Feminine akan merasakan yang namanya past life, ya, yaitu entah energi masa lalu kalian ataupun energi kalian di kehidupan lalu. Tapi apakah ini hal yang penting untuk saat ini? Di saat dia mungkin udah nggak bersama kamu, di saat dia udah memilih jalan masing-masing, what's the point? Karena real kenyataan, apakah dia ada di samping kamu saat ini ataupun tidak. So, apa yang terjadi di masa lalu nggak akan bisa kamu ubah, ya. Dan apa yang di masa depan hanyalah ilusi. Maksudnya ya, pemikiran kita, harapan kita, ya tetap aja akan ada di kepala. Tapi apakah benar-benar ketakutan, kecemasan itu terwujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang masa depan kita? Karena masa depan gak akan pernah kita rasakan, never, tanpa kita pernah merasakan masa sekarang. Ya, the present moment. So, apa gunanya? What's the point untuk kamu menahan apa yang terjadi di masa lalu dan meminta dia mengingat semua itu? Karena kembali lagi ke karma dan astrologi. Kita di kehidupan ini akan mempunyai karma masing-masing. Dia karma masing-masing, dalam hidupnya dia, begitu juga kamu. Jadi, pelepasan ego ini untuk memahami dia juga manusia biasa yang bisa memilih apapun dalam hidupnya dia. Kalaupun kamu anggapnya itu buruk, kamu anggapnya itu materi, atau kamu anggapnya itu sebagai duniawi, lepaskan semua penilaian itu. Biarkan dia menjalani apapun yang menjadi karmanya dia, baik ataupun buruk. Itu hanya penilaian kita. Divine Feminine, energi meditasi ini, ya, penyerapan diri kamu ini, ya, untuk kamu benar-benar mengerti hidup, ya. Hidup yang sebenarnya adalah saat ini. Hidup yang sebenarnya adalah bukan saat kamu harus bersama dia. Hidup yang sebenarnya adalah kamu stay. Kamu hidup di masa sekarang, ya. Karena energi Rahu dan Jupiter yang berada di first house atau di Aries, dan sekarang ada Sun, ya, dan juga aku buat ini saat Moon juga masih di Aries, ya. Mercury retrograde di Aries. So, ya, dengan banyaknya hal yang terjadi dalam hidup, aku melihat hati yang luar biasa adalah pembelajaran besar dalam hati, dalam hidup kamu. Kalau sebesar itu juga egonya kita, egonya aku pun, aku nggak menolak, aku nggak menyesalinya, ya. Karena kalau aku nggak mempunyai ego sebesar itu, kamu nggak akan melihat aku di sini, nggak akan melihat aku menjadi seseorang yang sharing akan ini semua. Kenapa? Ya, karena obsesi aku lebih besar misalnya, dan bisa kita lihat lebih besar daripada mungkin kamu yang menonton ini, ya. Karena itu aku mencarinya lewat psikologi, astrologi, spiritual, dan pengalaman ini aku bagikan untuk kalian. Mau aku mencari kemanapun jawabannya, tujuan dan
harapan, ekspektasi dari perjalanan ini, aku nggak pernah menemukan clear jawabannya, karena nggak ada jawabannya sih. Sesuatu yang pasti, real di dunia ini nggak ada, ya. Semuanya hanyalah sebuah ketidakpastian, dan kita harus get used to it. Kita harus terbiasa untuk akan hal tersebut, ya. Kita harus face it. Dan satu pembelajaran besar bagi kalian yang udah sering nonton video aku, mungkin aku pernah ngomong dulu, dimana justru sebenarnya divine masculine lah yang mengajarkan kamu ataupun kita tentang apa itu spiritualitas, hidup di masa sekarang. Dan ya, seseorang yang bersama aku yang ego kita sebut atau ego aku sebut sebagai divine masculine aku, dia orang yang paling mengajarkan aku tentang hidup di masa sekarang. Jadi, dia bilang ya, inilah kehidupan, kita harus terbiasa untuk akan adanya perubahan, kita harus bisa beradaptasi, dan kita harus menghadapi dia ngomongnya pakai bahasa Inggris ya, jadi maksudnya adalah hidup itu selalu seperti siklus, ya, yang akan ada mati dan hidup lagi. So kita bisa mengambil energi positifnya untuk selalu exciting, bahagia untuk memulai sesuatu yang baru dan baru. Namun tidak meninggalkan apa yang menyakitkan. Kita embrace apapun yang negatif itu. Kita terjebak dengan ilusi, aku ngambil positifnya aja, negatifnya aku nggak mau. No. Gak akan ada kebahagiaan tanpa ada kesedihan. Gak akan ada namanya negatif ataupun positif tanpa kebalikannya. Kamu gak akan bisa positif kalau nggak ada negatif, ya. Yang ada hanya satu sisi, ya. Energi yang terjadi adalah runtuhnya semua ego kamu saat kamu ingin bahagia, ya. Kamu harus siap untuk sakit. Bukan berarti Tuhan itu hanya memberikan kita kesakitan, no. Tuhan memberitahukan kamu divine feminine, ya. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kamu capai, dan kebahagiaan bukanlah artinya seluruh hidup kamu harus nyaman, hidup kamu harus lancar dan semua baik-baik aja, no. Kebahagiaan adalah state atau fase di mana kamu gak lagi menginginkan kebahagiaan ataupun kesedihan. Kamu hanya menginginkan nothing. Kamu gak menginginkan apapun. Karena saat kamu menginginkan sesuatu, kebahagiaan artinya itulah keegoisan. Bahkan tujuan untuk bermeditasi agar misalnya mendapatkan pencerahan diri pun menjadi bisa suatu keegoisan. So that's why kenapa aku bilang semakin kamu menginginkan divine masculine kembali, semakin dia nggak akan kembali. Kamu harus ada di posisi menerima apa yang terjadi saat ini. Dia memilih hidup dia, pilihan dia, itu jalannya dia. Itu karma baik dan buruk yang memang dia rasa yang terbaik bagi dia untuk dia ambil saat ini. Dan who am I? Siapa aku? Ya, aku sendiri pun tidak tahu siapa diri aku. Ya, aku terlalu fokus dengan dia. So saat ini harus aku fokuskan ke diri aku. Bagaimana dengan karma aku? Bagaimana dengan spiritualitas aku? Siapakah diri aku? Apakah aku tahu yang aku mau, apa yang aku inginkan? Jadi justru yang terjebak dalam kesakitan adalah divine feminine. So sepanjang tahun ini aku nggak tahu pengaruh memang Jupiter keluar dari zona nyamannya, yaitu di energi Jupiter di Pisces adalah rulernya Jupiter. Ya, di situ membuat memang energi divine feminine akan terlalu banyak berharap yang baik, positif dan bahagia,
dan justru menjebak dalam kesakitan yang justru seperti endlessly, ya, kayak kesakitan yang gak akan ada habisnya. So di sini masanya untuk menyadari kamu gak dalam kesakitan, namun di dalam sebuah perubahan baru, jalan baru dalam hidup kamu yang kamu memang gak tahu. Dan ingat, semua ini gak akan seperti kamu balikan telapak tangan, gak akan masuk tanggal baru, kan semuanya berubah. No. Ini akan tergantung gimana dengan takdir kamu masing-masing. Oke, Divine Feminine. So, wow, 20 menit dan aku gak ada buka kartu sama sekali, but ya, that's okay. Sorry for the noise ya. Di sini karena memang aku ingin sharing ini, aku harap meditasi ini, ya aku nggak berharap apapun ya, tapi yang aku lakukan di sini adalah aku ingin berbagi. Karena saat aku berbagi, aku keluarkan suara ini dari mulut aku, walaupun nggak real aku ngomong depan kamu, karena ini juga adalah ilusi ya, ilusi komputer, ilusi digital yang kamu melihat seperti aku ngomong sama kamu. Padahal mungkin aku udah ngomongnya berhari-hari yang lalu, hanya direkam oleh kamera. Kamu melihat ilusi ini, dimana kamu melihat menontonnya, kamu ngerasa seakan-akan aku ngomong sama kamu sekarang. Itulah ilusi kehidupan. Ya, dan apa yang aku katakan di sini, ya, walaupun aku rekam atau ya record beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, saat kamu merasakannya, kamu gak akan ngerasakan atau tahu kapan aku recordnya tanpa aku bilang. Itulah energi gak memiliki batasan waktu ya. Saat kamu nonton, kamu akan merasakannya saat ini juga ya, ataupun nanti. Tapi saat kamu nonton, pasti ada feel-nya sekarang. Itulah masa sekarang. Jadi nggak peduli kapan aku upload ini, kapan aku share video ini, ya, fokusnya ya di masa sekarang kamu nontonnya. Itulah spiritualitas, itulah hidup, real kehidupan. So that's it, ya, I think that's all. Dan aku nggak tahu untuk define maskulinnya nanti gimana, mungkin aku buka kartu, but ya, that's it. I think that's all. Kamu tunggu aja video yang selanjutnya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.